Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Karsi, peserta Diklat Daring tahun 2020, pendamping sosial PKH Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi materi P2K2 Modul 5 Kesejahteraan Sosial Sesi 13 Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Langkah 3 Hak-hak penyandang disabilitas. Selamat menyaksikan. Nah, baik Ibu, berdasarkan jawaban-jawaban yang Ibu kemukakan tadi ya melalui permainan hak-hak kami ya dengan menjawab pernyataan itu benar atau salah, dapat kita simpulkan bersama ya. Yang pertama, bahwa anak penyandang disabilitas itu juga perlu bersekolah ya Bu. Kemudian penyandang disabilitas juga harus tercukupi kebutuhan gizinya ya Bu. Nah, kemudian anak penyandang tunanetra juga sama ya Bu, perlu bersekolah ya. Selanjutnya, jika para penyandang disabilitas ini mengalami sakit ya, harus dibawa ke dokter atau fasilitas kesehatan ya, harus diobati ya. Kemudian anak yang memakai kursi roda harus sering diajak bermain ya supaya dia tidak jenuh ya, supaya dia tidak bosan di kursi roda terus ya. Nah, kemudian para penyandang disabilitas ini juga bisa mengikuti kegiatan kemasyarakatan ya, seperti mengikuti kegiatan Karang Taruna, pengajian dan lain-lain ya. Nah, Ibu semuanya, jadi yang saya sebutkan tadi merupakan bentuk-bentuk pemenuhan hak-hak dari penyandang disabilitas ya Bu. Jadi secara rinci, Ibu bisa melihat flip chart nomor 2 ya. Ibu bisa lihat di buku pintar Ibu halaman 5 ya Bu. Silahkan dibuka buku pintarnya. Di situ ada secara rinci disebutkan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Akan kita bahas bersama-sama ya Bu. Sok silahkan dibuka dulu bukunya Bu. Yang pertama ya Bu, jadi penyandang disabilitas ini berhak untuk hidup ya. Berikutnya yang kedua yaitu para penyandang disabilitas ini berhak bebas dari cercaan ya. Apa itu cercaan Bu? Jadi cercaan itu hinaan ya Bu. Jadi kita tidak boleh melakukan pencercaan atau penghinaan terhadap para penyandang disabilitas karena mereka juga berhak ya Bu, memiliki hak untuk bebas dari cercaan ya. Nah, selanjutnya para penyandang disabilitas ini berhak untuk mendapat perlindungan ya. Kemudian para penyandang disabilitas ini juga berhak untuk mendapat bantuan hukum ya, sama seperti kita. Ketika mereka menemui kasus hukum ya, mereka juga berhak untuk mendapat bantuan hukum ya. Nah, seperti yang tadi sudah kita sebutkan ya, jadi, jika ada anak dengan keterbatasan atau disabilitas, ya mereka juga tetap berhak untuk memperoleh pendidikan ya. Jadi, mereka juga berhak untuk bersekolah. Nah, selanjutnya, para penyandang disabilitas ini juga berhak untuk hidup sehat ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Jika mereka sakit, mereka juga berhak dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan ya. Mereka juga berhak untuk memenuhi kebutuhan gizinya ya. Mereka juga berhak untuk hidup sehat ya. Nah, selanjutnya para penyandang disabilitas ini juga berhak untuk beribadah ya. Kita harus memberikan keleluasaan kepada para penyandang disabilitas ini untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Nah, di sini juga disebutkan bahwa penyandang disabilitas ini berhak untuk berolahraga. Nah, jadi ketika ada misalkan Car Free Day ya, ada
penyandang disabilitas, kita tidak boleh melarang mereka ya. Jadi mereka juga berhak untuk berolahraga. Nah, kemudian para penyandang disabilitas ini juga ya memiliki hak untuk bebas dari tindak kekerasan dan eksploitasi ya. Nah, selanjutnya para penyandang disabilitas ini juga tidak boleh dikucilkan ya, Bu. Harus diperlakukan sama seperti kita ya, Pak. Itu tadi ya, Bu, secara rinci disebutkan hak-hak bagi penyandang disabilitas ya. Nah, sekarang saya mau bertanya nih kepada Ibu, ya di sekitar Ibu, di lingkungan Ibu ataupun di keluarga Ibu ada tidak penyandang disabilitas ini, Bu? Oh, ada ya, Bu. Bagaimana kondisi mereka, Bu? Oh iya, beragam ya. Ada yang kondisinya memiliki keterbatasan penglihatan atau tunanetra ya, Bu. Ada juga yang tunadaksa ya, jadi dia lumpuh dari kecil. Ada lagi, Bu. Ada tuna rungu ya, jadi dia tidak bisa berbicara ya. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana perlakuan keluarga mereka masing-masing, Bu? Oh, berbeda-beda ya, Bu. Ya, ada yang diperlakukan dengan baik ya, jadi diurus dengan baik. Ada pula yang ditelantarkan ya, Bu. Ya, jangan sampai seperti itu ya, Bu. Nah, kemudian bagaimana masyarakat di sekitar bagaimana masyarakat di sekitar para penyandang disabilitas tersebut? Ya, misalkan para perangkat desanya bagaimana memperhatikan atau tidak, Bu? Oh iya, ada yang mendapat perhatian ya. Ada yang karena misalkan oleh keluarganya tidak mendapat dukungan ya, jadi para perangkat desa pun bingung ya mau membantunya ya. Nah, jadi setelah tadi Ibu mengetahui hak-hak penyandang disabilitas ya, Bu, sebisa mungkin ya, Bu, ketika Ibu menemui penyandang disabilitas ya, misalkan tadi hak-haknya ada yang tidak terpenuhi ya, ada tidak disekolahkan misalkan ya, kalau dia masih anak-anak ya, atau mendapat cercaan ya. Nah, Ibu harus bisa nih menerapkan pengetahuan yang Ibu dapatkan di sini ya. Jadi, Ibu memberikan informasi kepada orang-orang atau keluarga para disabilitas ini ya, agar mereka mendapatkan haknya masing-masing ya. Seperti itu ya, Bu. Jadi, para penyandang disabilitas ini memiliki hak yang harus terpenuhi ya. Mereka tidak boleh dikucilkan ya. Mereka tidak boleh didiskriminasi ya. Jadi harus diperlakukan sama seperti kita pada umumnya ya, Bu. Ya, dapat dipahami ya, Bu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.